sebagai perusahaan selalu komitmen terhadap aspek-aspek ESG. Untuk itu kita lakukan beberapa hal, termasuk komitmen untuk yang penjualan BBM solar khususnya itu sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk B30. Kita saat ini kita supply semua produk solar yang kita distribusikan sudah biodiesel. Kemudian produk-produk bahan bakar yang disediakan juga bersama BP sudah berstandar Euro 4. Kalau kita lihat yang ke depan, kita juga sadar bahwa ke depannya preferensi adalah berdasarkan energi yang lebih bersih maupun yang terbaruan. Untuk itu AKL lakukan beberapa inisiatif termasuk di kawasan industri JP, kita sudah tanda tangan joint venture dengan perusahaan untuk supply gas, natural gas ke semua customer kita. Dan kita juga gunakan gas untuk semua production electricity di JP. Itu kita siap untuk memenuhi permintaan energi yang kebutuhan oleh industri dan juga reduce carbon footprint kita. Untuk itu juga kita komitmen untuk publish sustainability report dan praktik-praktik sustainability di semua aspeknya AKL. Dan kita sudah publish sustainability report sejak tahun 2013. AKL masuk dalam mungkin top 20 perusahaan leader ESG di Bursa Efek Indonesia dan sudah ada ratingnya dari analis dan juga agensi-agensinya. Di kawasan industri JP juga kita berkembang bisnis di kawasan industri sebagai kawasan industri hijau, di mana kita mau targetkan semua BBM produk energi kita pakai itu bersih dan juga kita targetkan untuk zero runoff water. Dan juga tadi saya bilang untuk gas kita sudah bentuk JV. Kita juga sekarang udah mulai membangkit listrik pakai surya. Kita udah ada proyeknya untuk bikin rooftop solar panel di JP. Ke depan kita juga mau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bikin bisnis untuk solar juga, yang mana kita bisa kurangin carbon footprint kita di AKR. Baik, Pak Suresh, dengan adanya transisi besar-besaran ini begitu ya oleh dunia dan juga Indonesia, apakah akan ada nantinya penyesuaian portofolio dari AKR? Pasti. Dan tadi saya bilang sekarang lebih dari 70% dari pendapatan AKR adalah dari distribusi BBM dan juga kira-kira 15-18% dari kimia dasar. Dan sekitar 10% sekarang dari kawasan industri JP. Kalau kita lihat AKR dalam waktu 3-5 tahun, termasuk dengan ekspansi portfolio energi kita, termasuk gas dan juga pakai utilitas-utilitas yang pakai energi baruan dan juga pakai pasang rooftop solar panel dan semuanya. Dan juga dengan kontribusi dari kawasan industri JP ke portfolio AKR, kita lihat mungkin yang bisnisnya AKR sudah rubah dan mungkin dalam waktu 3-5 tahun kita perkiraan bisnis baru ini bisa kontribut lebih dari 30% dari profitabilitas AKR dan bisnisnya seperti distribusi dan BBM itu bisa kontribut sekitar 55-60%. Dengan ini kita sudah reshuffle portfolio kita dan sudah tambah beberapa bisnis sesuai dengan yang development baru ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu mungkin 3-4 tahun AKR bisa kurangin carbon footprint dan kontribusi dari bisnis-bisnis yang seperti BBM, solar dan lainnya. Dan juga dari recurring income ke depan dari inisiatif-inisiatif yang kita sudah lakukan. Tapi tetap kita komitmen untuk ESG dan untuk kurangin carbon footprint kita dengan partner-partner di kawasan industri termasuk retail dan juga aspek-aspek bisnis lainnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.